Jujur gue gak ngerti lagi sama netizen Indonesia. Kalian pasti tahu kan kasus OCI, Oriental Circus Indonesia, yang mantan pemain sirkusnya itu ternyata disiksa dan dianiaya. Pasti tahu kan? Nah ini netizen Indonesia masih aja ada yang ngambil kesempatan dari kejadian tersebut. Rekaman CCTV penganiayaan ada di akun ini. Gue yang belum pernah ke Taman Safari selama 20 tahun hidup gue bangga banget sih. Kenapa? Baru-baru ini beredar luas berita yang menurut gue ini serem banget tentang para mantan pekerja sirkus Taman Safari yang tidak diperlakukan sebagai layaknya seorang manusia. Lengkapnya bisa kalian tonton di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Gila sih, kalau kata gue mah ya, boykot aja nih Taman Safari mulai dari sekarang. Ini udah parah banget coy, kasus ini harus diusut sampai tuntas. Tolong dong guys, bantu tag Kang Deddy Mulyadi. Ini satu-satunya cara kasus ini agar diusut tuntas. Sebagai Gubernur Jawa Barat, gue berharap bahkan bukan cuma gue aja nih. Dari kita semua, masyarakat ingin mendapatkan keadilan buat para korban. Taman Safari ini kan milik swasta ya guys. Jangan mau kalah sama 3 orang pendiri Taman Safari yang gak punya hati. Kita ini negara hukum, punya Komnas HAM, dan punya sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau nggak bisa diusut tuntas, bisa dipertanyakan juga nih. Gaskan guys, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari sedang ramai di pemberitaan, tapi fokus kita bukan pada kasusnya, melainkan tentang kadaluarsa pidana dan pembuktian pada kasus-kasus lama. Simak sampai habis. Tahukah kalian tindak pidana bisa kadaluarsa? Ya, diatur dalam pasal 78 KUHP, artinya ada batas waktu untuk menuntut seseorang secara hukum. Pasal 78 KUHP mengatur untuk kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, kadaluarsa setelah 18 tahun. Untuk kejahatan dengan ancaman penjara lebih dari 3 tahun, kadaluarsa setelah 12 tahun. Untuk kejahatan dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun, kadaluarsa setelah 6 tahun. Untuk pelanggaran, kadaluarsa setelah 1 tahun. Misalnya kasus yang sedang ramai tentang dugaan pelanggaran HAM di Oriental Circus Indonesia tahun 1997. Ini sudah lebih dari 25 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah masih bisa dituntut secara pidana umum? Berdasarkan pasal 78 KUHP, untuk tindak pidana umum seperti penganiayaan atau kekerasan mungkin sudah kadaluarsa. Tapi untuk pelanggaran HAM berat, ada aturan berbeda yang tidak mengenal kadaluarsa. Tantangan lainnya adalah pembuktian. Kasus yang terjadi puluhan tahun lalu sulit dibuktikan karena visum sudah tidak mungkin dilakukan. Bukti fisik mungkin sudah hilang. Saksi-saksi mungkin sudah lupa detail kejadian. Dalam sistem peradilan kita diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah. Selain visum, ada keterangan saksi, bisa keterangan saksi ahli, sebuah surat, sebuah petunjuk, atau keterangan terdakwa. Untuk kasus lama, penegak hukum biasanya mengandalkan saksi ahli psikologi forensik, saksi ahli sejarah, atau dokumen-dokumen histori sebagai pengganti bukti fisik yang sudah tidak ada. Lalu bagaimana solusinya untuk kasus yang sudah? Mantan pemain Oriental Circus Indonesia di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Komnas HAM akan memantau penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi tersebut. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Semendawai, mengungkapkan pihaknya pernah menerima aduan tersebut pada tahun 1997. Pelanggaran HAM dan sejumlah rekomendasi saat itu juga telah disampaikan kepada pihak yang terkait. Saat ini Komnas HAM belum melakukan investigasi kembali. Namun Komnas HAM pernah melakukan investigasi saat pengaduan tahun 97 tersebut. Waktu itu Komnas HAM telah menemukan sejumlah pelanggaran HAM dan juga telah menyampaikan pihak-pihak terkait, kata Abdul Haris Semendawai. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kasus yang bikin gue kaget hari ini adalah kasus sirkus Taman Safari. Gue sampai shock
Gue ini termasuk sering ke safari dan pengen nonton sirkusnya doang. Selama gue nonton, gue nggak ngeliat ada wajah-wajah kesedihan, kecurigaan, gue nggak ada. Kayak ya udah happy-happy aja gitu. Ternyata mereka disiksa di balik itu. Tuh ternyata karyawan-karyawan di sirkus itu ternyata dari kecil di training terus disiksa. Nggak habis pikir, gue kira itu cuma ada di film. Mana kejadiannya tahun 90-an. Jadi kayak mana ada CCTV. Padahal si Mbak Vivi yang speak up ini katanya dia pernah dijejelin tai gajah. Dijejelin tai gajah? Hah? Mantan karyawan komen kalau di situ tuh ada bunker gitu, kayak tempat penyiksaan di kurungnya mereka. Gue sampai sekarang ya masih shock. Katanya tempat penyiksaannya itu ada di kaki gunung apa gitu, di dalam taman safarinya itu kayak terpencil gitu. Aduh, gue gak ngerti lagi. Lu mending nonton deh podcastnya. Katanya si Mbak Vivi ini ya, dia itu lagi hamil 9 bulan pun tetap disuruh sirkus. Hah? Hamil 9 bulan, lu tahu seengap apa kan? Disuruh petakilan, naik-naik. Gue sih cuma berharap kasusnya cepat selesai ya. Kayak nggak akan ada hal-hal yang kayak gitu lagi. Ini 2026 bro. Dan denger-denger kasus ini tuh udah pernah di-up, udah pernah diurus, tapi kayak hilang gitu aja gitu loh. Karena you know kan banyak duit, aduh coret. Kayaknya pihak Taman Safari harus pick up deh. Karena kasihan kan banyak orang bergantung kerja di situ. Takutnya diboykot sama netizen. Apalagi Pak Frans yang disebut-sebut suka nyiksa. Pak Frans, mending lu speak up ya Pak Frans. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini kan. Di sisi lain, Semenawai juga menyampaikan Komnas HAM akan memantau proses penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi tersebut. Terlebih dugaan eksploitasi sudah 3 kali diadukan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia kepada Komnas HAM. Komnas HAM akan melakukan pemantauan atas penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh mereka. Apalagi mereka juga sudah melaporkan ke berbagai pihak. Semoga akan ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, ujarnya. Kasus ini sudah 3 kali disampaikan ke Komnas HAM, yaitu tahun 97, 2004, dan 2024, ucapnya. Semendawai menyampaikan hasil investigasi Komnas HAM pada tahun 97 ditemukan adanya perlanggaran HAM memenuhi hak atas pendidikan hingga ekonomi serta sisilah anak. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya diambil dari kecil oleh Jansen Manansang. Aku nggak tahu harus ngomong kayak gimana ya. Kasus Taman Safari ini benar-benar kayak mind blowing banget tau guys. Kasus ini ternyata pernah waktu kecil aku denger, cuma aku denger aja. Tapi karena aku nggak ngerti apa-apa, ternyata kasus ini sekarang blow up lagi. Dan pas aku denger podcastnya dari pihak ini, dari pihak itu, ada satu pihak dari si pihaknya Manansang ini yang katanya mereka diambil dari panti asuhan atau yayasan. Tapi perlu kalian catat ya, mengambil seseorang dari panti asuhan atau yayasan ya, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang tinggal di panti asuhan, itu harus dididik dengan baik. Ya, diberikan pendidikan, dirawat dengan baik selayaknya anak. Tapi di sini sudah terlihat jelas ada tindakan pemaksaan ya, atau tindakan ya untuk melakukan pekerjaan kepada anak-anak di sirkus. Itu sudah suatu kesalahan, Bapak, sudah suatu kesalahan dari situ aja. Anak diambil dari panti asuhan kalau memang itu narasi Anda. Ya, diambil dari panti asuhan. Kemudian dipekerjakan sebagai pekerja sirkus. Itu sudah kesalahan besar. Untuk Bapak ya yang kemarin di podcastnya DC ya, di podcastnya DC bilang mereka tuh dari sirkus, itu anak-anak sirkus itu dari panti asuhan, itu sudah suatu kesalahan. Lebih baik naikkan nama Frans Jansen Manansang ini ke publik ya. Please buat teman-teman masyarakat Indonesia, kita gemain kasus ini ya, karena ini kasus penjualan manusia ibaratnya, perdagangan manusia. Entah apa yang udah terjadi di belakang itu, entah apa yang udah terjadi di masa lalu gitu ya, apa diberikan uang atau apa kita nggak tahu sama keluarga mereka atau apa, atau dijanjikan bla 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 kehidupan yang terbaik, ternyata
dijadikan pekerja sirkus seperti itu. Bahkan yang gak habis pikir, ya, dibilang anak-anak ini bandel, hamil di luar nikah segala macam. Kita ngomong sebagai manusia, ya, secara norma, secara hormon, ya, secara hormon, oke, mereka melakukan kesalahan. Tapi hal tersebut, ya, berbalik lagi kepada sistem pendidikan si anak tersebut. Kalau anak tersebut ada di area sirkus seperti itu dan melakukan tindakan, ya, tindakan asusila, atau dia berpacaran hingga memiliki anak, itu adalah hasil kesalahan siapa? Yang terakhir, di tahun 1997, Komnas melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Hasilnya, Komnas menilai terdapat pelanggaran HAM, misalnya ada persoalan terkait asal-usul atau sisilah anak, terkait pemenuhan hak atas pendidikan, juga terkait masalah eksploitasi secara ekonomi, juga adanya kekerasan, ucapnya. Lebih lanjut, dia mengatakan rekomendasi juga telah disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menindaklanjuti. Namun, dia mengatakan hanya beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti. Maka Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti OCI, dan rekomendasi juga adanya yang sudah ditindaklanjuti seperti terkait pendidikan. Waktu itu juga kepolisian sudah melakukan penyelidikan terkait penggelapan sisilah anak-anak tersebut. Namun, dihentikan oleh pihak kepolisian. Kelihatannya pihak korban merasa belum terpenuhi sehingga tahun 2004 melaporkan lagi kejadian tersebut kepada Komnas HAM dan sampai sekarang berakhir tahun 2024. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.